wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurdin, pengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membagikan satu video dengan harapan mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, selanjutnya cara menentukan penokohan. Pertama, ada teknik analitik. Ini karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Atau kedua, menggunakan teknik dramatik. Karakter tokoh dikemukakan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan tokoh, penggambaran tindakan tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, penggambaran oleh tokoh lain, atau penggambaran melalui dialog tokoh. Contoh soal menentukan penokohan. Langsung baca pertanyaannya. Watak tokoh Mirta digambarkan melalui. Mirta, berarti baca teksnya. Mirta harus meninggalkan tempat itu kalau ia tidak ingin mati kering seperti dendeng. Namun baru beberapa kali melangkah, Mirta melanggar sepeda yang diparkir melintang. Sepeda itu tumbang dan tuh Mirta serta-merta merindingnya. Bunyi berderak disambut sorak-sorai dari seberang jalan, dan itu suara Tarsa. Pemilik sepeda hanya datang mengurus sepedanya. Tarsa yang sejak tadi asyik bermain yoyo di bawah pohon kerai payung di seberang jalan juga datang. Tetapi Tarsa hanya menonton ketika Mirta bersusah payah mencoba berdiri. Tangan Mirta menggapai-gapai sesuatu yang mungkin bisa dijadikan pegangan. Karena tangannya gagal menangkap sesuatu, Mirta tak bisa tegak. Ia jongkok seperti mayat yang dikeringkan. Kepalanya terasa menjadi gasing yang berputar makin lama makin cepat. Kesadarannya mulai mengawang. Meski demikian, Mirta tahu Tarsa sudah berada di dekatnya. Nah, watak tokoh Mirta digambarkan melalui penjelasan langsung oleh penulis, ya. Dari awal sampai akhir cerita itu dijelaskan tentang Mirta, apa yang dialami oleh Mirta, kejadian-kejadian apa yang dialami dari awal sampai akhir teks. Ya, berarti penjelasan langsung oleh penulis, bukan dialog dengan tokoh lain. Karena dia tidak berdialog dengan tokoh lain. Pelukisan tindakan bukan tentang pelukisan tindakannya tokoh Mirta, tidak ada tindakannya. Kemudian diceritakan oleh tokoh lain, tidak ada di sini bahwa dia diceritakan oleh tokoh lain. Lebih kepada masalah penjelasan langsung oleh penulis. Selanjutnya, contoh soal menentukan penokohan. Bacalah kutipan teks berikut ini. Langsung, soalnya apa? Pertanyaannya. Penggambaran watak tokoh dalam cerpen tersebut dengan cara dialog antar tokoh, perilaku tokoh, secara langsung atau pikiran tokoh. Setiap pagi hari Saddam membantu menyiapkan kue buatan ibunya untuk dibawa ke sekolah. Di sekolah, kue buatan ibunya itu akan dititipkan di kantin sekolah. Sepulang sekolah, Saddam akan membantu ibunya berjualan kue keliling kampungnya. Penggambaran watak tokoh dalam cerpen tersebut dengan cara B. Perilaku tokoh. Perilaku tokoh, ya. Mulai dari dia ke sekolah, membantu orang tua menyiapkan kue. Kemudian di sekolah dia menitipkan kue buatan ibunya di kantin sekolah. Kemudian pulang sekolah, dia membantu lagi ibunya berjualan kue keliling kampungnya. Itu watak tokoh cerpen tersebut digambarkan dengan cara perilaku tokoh. Oke, cara menentukan konflik, sebab atau akibat konflik. Pertama, konflik itu masalah yang terjadi dalam cerpen atau fabel. Sebab konflik, penyebab konflik atau penyebab masalah yang terjadi. Apa penyebabnya?
Kemudian akibat konflik, ya tentu lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari masalah atau akibat dari konflik yang terjadi. Contoh soal mencari penyebab konflik. Langsung pertanyaannya, penyebab konflik pada kutipan cerpen tersebut yang paling tepat adalah A. Anak-anak sedang bermain perang-perangan. B. Warga memasukkan ternak ke dalam kandang. C. Harimau memakan hewan ternak warga dusun. D. Hewan ternak dilarang berkeliaran di hutan rimba. Nah, harus baca teksnya. Cerita tentang harimau yang menyergap kambing milik seorang Seron itu cepat beredar. Orang-orang penasaran, mereka segera mengikuti jejak kaki harimau yang membekas di tanah dan bekas badan kambing yang diseret. Hanya beberapa ratus meter, mereka menemukan tulang belulang dan sisa-sisa kambing malang itu. Di sana pula orang-orang kampung menemukan sisa hewan lainnya yang mulai membusuk. Lantaran inilah orang-orang mulai memasukkan ternaknya ke dalam kandang. Cara lain, hewan-hewan itu diikat dan merumput di tengah dusun. Tak dibiarkan lagi berkeliaran sampai dekat hutan rimba itu. Tetapi, cara ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rasa lapar di perutnya membuat harimau mengubah sasaran. 3 minggu tak mendapatkan ternak lagi, dia menyergap anaknya Kudik. Bocah laki-laki 6 tahun itu diterkamnya saat sedang bermain perang-perangan dengan kawan-kawannya di darat dusun. Kawan-kawannya histeris, pucat pasi dan lari terbirit-birit, meninggalkan bocah malang itu menjerit-jerit dan diseret harimau ke dalam rimba. Gemparlah dusun Tanah Abang jelang siang itu. Baru kali ini sepanjang sejarah Tanah Abang, harimau menyerang dan memakan manusia. Laki-laki berbondong-bondong mengejar harimau itu. Penyebab konflik pada kutipan cerpen tersebut yang paling tepat adalah harimau memakan hewan ternak warga dusun. Penyebab konflik berarti apa yang menyebabkan konflik terjadi? Konfliknya terjadi dimulai dari harimau memakan hewan ternak warga dusun. Ya, bukan anak-anak sedang bermain perang-perangan, bukan, salah. Warga yang masukkan ternak ke dalam kandang. Warga yang masukkan ternak ke dalam kandang karena ada kejadian harimau memakan hewan ternak warga dusun. Hewan ternak bukan. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Harimau memakan hewan ternak warga dusun. Selanjutnya, contoh soal mencari akibat konflik. Pertanyaannya, akibat konflik pada kutipan cerita tersebut yang paling tepat adalah, ya kita sudah membaca teksnya tadi, jadi akibatnya. Kalau yang tadi adalah penyebab, berarti yang sekarang adalah akibatnya. Apa akibatnya? A. Hewan ternak tidak boleh berkeliaran mencari makan di hutan rimba. Bisa jadi, warga dusun mengejar harimau yang menyergap anak Kudik. Bisa jadi, warga yang masukkan hewan ternak mereka ke dalam kandang. Bisa jadi, anak-anak lari terbirit-birit menghindar dari sergapan harimau. Nah, yang paling tepat di sini adalah akibatnya. Akibatnya di sini yaitu adalah warga dusun mengejar harimau yang menyergap anak Kudik. Setelah ada kejadian tadi, mulai dari harimau memakan hewan ternak warga kampung, kemudian memangsa anak kecil, jadi mengakibatkan warga mulai resah dan mulai memburu harimau tersebut. Dan yang paling tepat adalah warga dusun mengejar harimau yang menyergap anak Kudik. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Berarti ada dua teks pertama dan teks kedua. Teks pertama untuk bagian A, pilihan A, urutan waktu dimulai dari urutan waktu. Teks kedua urutan tempat. Kalau bagian B, teks pertama urutan tempat, teks keduanya dimulai dengan urutan waktu.
C. Teks pertanyaan dimulai dengan urutan peristiwa dan teks kedua dimulai dengan urutan sebab akibat. Kemudian bagian D, teks pertama diawali dengan urutan sebab akibat, sedangkan teks kedua diawali dengan urutan peristiwa. Ya, berarti teksnya harus kita baca. Pola penyajian kedua teks tersebut. Perbedaan pola penyajian. Kami menuju ke kawasan dataran tinggi Dieng yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo pada pukul 8.00 WIB. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan daerah pegunungan yang memesona serta sentuhan udara dingin. Tepat pukul 9.15 WIB, kami tiba di kompleks Candi Arjuna yang terletak di tengah kawasan Candi Dieng. Setelah puas berkeliling kompleks candi, kami berjalan mengitari Telaga Warna sampai kira-kira pukul 12. Perjalanan kami lanjutkan menuju Kawah Sikidang. Tak terasa hari sudah sore, kami bersiap-siap pulang menuju pusat kota Wonosobo. Dari teks pertama ini, bisa kita gambarkan bahwa pola penyajiannya itu dimulai dengan urutan waktu. Ya, mulai dari jam 8, pukul 8 WIB, pukul 9.15 WIB, kemudian pukul 12 WIB sampai akhirnya sore. Nah, coba teks kedua. Bukit Sikunir berada di desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Jika Anda datang dari arah Wonosobo, baik itu tiba di pertigaan Dieng, ambil arah kiri, arah Telaga Warna, lurus terus mengikuti jalan utama menuju desa Sembungan. Tiba-tiba tiba di desa Sembungan, wisatawan dikenai tiket masuk kawasan desa wisata sebesar Rp10.000 per orang. Masuk mengikuti jalan desa, jalan terus hingga ke area parkir base camp Sikunir yang berada di tepi Telaga Cebong. Tiba di base camp, kini saatnya Anda berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju puncak Bukit Sikunir sejauh 800 meter. Nah, kalau teks kedua itu lebih kepada urutan tempat. Ya, urutan tempatnya mulai dari Bukit Sikunir, Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, sampai arah Telaga Warna, Desa Sembungan. Di Desa Sembungan tempat wisata, kemudian ke base camp. Ya, berarti yang jawaban yang paling tepat itu adalah A. Teks pertama urutan waktu, sedangkan teks kedua itu urutan tempat. Mudah? Insya Allah mudah. Untuk lebih jelas, ya lebih mudah, memudahkan dalam menjawab soal-soal seperti itu, ya tentunya harus sering-sering latihan mengerjakan soal. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, kalau Anda merasa bahwa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, and subscribe video ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya dari saya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.